Movie. Dan di samping aku udah ada adik aku, Melisa Karim. Yeay, sebagai tamu podcast perdana. Nah, tuh kan. Aku tuh kenal sama Melisa tuh udah lama banget ya. Kayaknya kalau nggak salah aku inget zamannya aku bikin Cabaukan, aku di interview Hard Rock. Betul. Ya kan? Dialah yang menginterview Hard Rock FM Jakarta ini. Terus habis itu aku pikir lucu banget sih anak ini. Dulu lucu ya, lucu. Dulu masih lucu. Aku juga ngeliat waktu di Hard Rock tuh kayak dia nulis-nulis tuh karena dia harus baca adlibs kan. Iya. Ya kan? Gak enak nih kata-katanya, gak enak. Aku sebagai tamu lagi, kita adlibs dulu ya kan gitu. Terus aku ngeliatin aja, oh dia juga nulis adlibsnya iklan. Oh gitu. Jadi maksudnya ada bibit-bibit lah ya, kayak bisa memilih kata-kata yang enak segala macem. So I felt it sebenarnya bahwa kayaknya ini orang bisa nulis gitu. Berarti udah 23 tahun. Ih, lama loh tuh kita bersama 23 tahun. Gitu. Abis itu kita ketemu di mana? Mega Mendung. Oh, di acaranya Eki, Eksotika Karmawi Bangga Indonesia, thanks to almarhum dan Mas Mas Rusdi dan Aiko. Aku ngisi acara, Melisa juga ngisi acara di situ. Oh, kita ketemu lagi tuh di situ ya. Terus pas sebelum pulang kayak kita ngobrol-ngobrol dulu. Gitu. Tak ingat aku. Dia tuh Dori ya, selalu melupakan kalau aku tuh every detail aku ingat. Iya. Alhamdulillah ya. Aku payah ya. Payah dia. Tuh aku bikin Berbagi Suami, dan di karakter itu dari aku ngetik skripnya, aku udah mikir ini harus si Melisa Karim yang main nih jadi anak yang menjambak si perempuan perebut suami orang dan menginjak-injak Dominic Dios gitu. Aku tuh merasa scriptwriter di Indonesia waktu itu apalagi ya kurang banget soalnya. belum banyak ya Teh. Belum banyak banget gitu. Jadi tahun 2005 itu aku mulai belajar nulis skrip serial. Datang tuh aku yang kayak takut sih, ya kan yang nawarin ya Dinata, Tekotek gitu ya. Cuma aku mikirnya gini kayak, gue memang suka nulis, aku suka nulis kan. At that time juga suka bantuin almarhum Kang Indra. Iya. Boleh deh, daripada nggak nambah ilmu baru kan, coba aja belajar nulis buat skrip film. Arisan series ya, Arisan the series. Ya mau banget lah, it's like ya udah deh, meskipun takut bertemu dengan seorang legend nih. Tapi kapan lagi? Gila. Tapi kapan lagi ya gitu kan belajar ternyata. Akhirnya aku ya udah deh nekat aja gitu. Iya, berdua dengan Alim Studio. Yes. Nulis serial Arisan dulu tayangnya di Antv. Dulu kita Syutingnya tiap pakai hari film loh. ya. Syutingnya pakai film 16 mm nih Juara filmnya ya. ini ya. Lihat tuh. ini dia. Inilah 16 mm. Ini 35, tapi waktu itu kita convert ke digital. Karena kan untuk Antv ya waktu itu Arisan the series. Luar biasa loh Luar syuting biasa. film. Tuh. Baunya aja beda. I love the smell of Dasarnya the filmmaker, masa baunya film dia? Baunya aja enak, apa sih yang enak dari bau film? Oke. Oke. Kembali lagi ke serius. Jadi waktu itu Melisa rigorously setiap hari ke kantor. Di depan muka Teteh berdua sama Alim Studio. Jadi duduk dan depannya. apa-apa. Iya, aku sama Apang, Yes. terus Teteh di sini. Udah seharian. Yang aku ingin tanyain Mel, kenapa kamu terus menjadi tertarik menulis film? Well, aku dari kecil memang hobi nonton film. Memang dari nonton film kan, papaku suka segala macam film ya, film Indonesia. Kita selalu kalau dulu tuh kan suka malam mingguan nonton bioskop midnight ya Teh. Film Indonesia, film Hong Kong, film Barat. Jadi dari kecil I grew up with films. Jadi dan dari dulu juga cita-cita baca tampil aku gitu kayak it would be keren banget ya to be involved in films. Maksudnya sebagai aktor? Apa aja. Okay. Jadi aku kayak punya fascination sendiri kalau nonton film. Gimana ya caranya bisa begini tuh gimana sih gitu kayak kan, tapi kan dulu kan belum nggak kayak sekarang ya, nggak, kalau kita mau tahu cara buat scene ini ada di YouTube penjelasannya gitu kan, dulu kan nggak ada. Jadi bener-bener kayak mau belajar film atau mau tahu tentang dunia film itu nggak tahu dari mana basically. Tapi kan jadinya beruntung karena koneksi. Betul. Karena kan akhirnya menjadi kenal, menjadi sering ngobrol, dan kamu juga terbuka untuk diajak ngapain aja. Iya, jadi after our
first encounter as script writers di 2005 itu, I've known you sampai 2024 sekarang. I've been witnessing Tata tuh selalu cari anak baru. Oh gitu. Yeah, right. With your Nggak juga sih, tapi kalau skrip ini paling susah lah. Iyalah, Siapa lagi yang baru nih di sini tapi sekarang skrip? selalu willing to teach. Oke. Orang- I love teaching. iya. Emang dari Teaching dulu? film. Oh. I love teaching something that I know very well. Oke. Ya. Kalau aku nggak ngerti very well, sok tahu kali aku ajar-ajarin. Tapi memang suka ya, kan some people don't like to teach. Aku senang. Oke. Sebenarnya it's because I don't feel like teaching, I feel like sharing gitu. Dan aku merasakan kebutuhannya juga bahwa ini kalau nggak ada penulis-penulis skrip, Ide-ide baru ide ya. baru gitu kan, jadi kan sulit jadinya nanti industrinya nggak akan tumbuh gitu. Terus first of all I have to like the person gitu. I like you, I like Apang, terus kayak ngobrolnya nyambung gitu. Jadi oke, lo mau belajar, let's sit down gitu. Sebenarnya pilihanmu tuh apa? Kalau disuruh memilih, orang nggak mesti punya satu pilihan ya dalam hidup ya. Cuman kalau disuruh memilih, apa sih yang menjadi priority kamu di dalam pekerjaanmu saat ini? By the way, Melissa kan udah nulis Arisan Series, nulis Perempuan Punya Cerita, antologi film kita, terus abis itu ya segala dari mulai Gossip Girl, Indonesia, Langit Biru, sempat waktu itu ya Teh. terus iya, Gossip Girl Indonesia yang terakhir, padahal udah sampai 2 season tapi Ada loh skripnya, kamu skripnya beli. ada. Skripnya udah jadi loh. Beli dulu, license-nya perpanjang dulu dari Warner Bros. Oke. Gitu. Jadi apa sih prioritimu? Well, to tell you the truth ya, kan aku kan karena aku anak Cina. Dia lo yang bilang. Jadi aku tuh gini ya, aku memang kalau Teteh tanya itu it's funny, you know, because Why? at the beginning of the year I just had like some deep thinking. Gue tuh udah, aku kan tahun ini 46 loh Teh. Iya. 54. Halo. Iya. Terus. Terus kok gue tiba-tiba 46 ya. Jadi kan kalau berdasarkan buku yang kita baca, kita kan lagi mau bertransisi ke crystallized intelligence, ya kan? Bukunya dari Arthur C. Brooks. Jadi aku juga lagi berpikir, artinya aku harus mempersiapkan diri to transition to the crystallized intelligence period of my life, which is aku sadar sih Teh, yang tadi Teteh bilang berapi-api waktu masih muda, aku tuh mungkin udah nggak seberapi-api dulu sih. Jadi aku nggak se-emosional dulu. Let's say like something happened to me, sekarang tuh aku yang kayak, oh I can take some time to respond. Kalau dulu kan aku langsung React. That's react. not a respond dulu. Dulu react ya, React. langsung lawan Langsung. atau apa gitu kan. Sekarang tuh aku kayak, ih aneh ya, gue kok kenapa gue sekarang begini ya. Tapi I realize that I'm also changing, right? So kalau in terms of pekerjaan, balik lagi sih, I love everything that I do. Aku suka MC karena duitnya. Duitnya enak. Kalau film duitnya nggak enak. Lama kerjanya gitu. Tapi kalau MC kan capcus ya. But I love film. Ngerti kan Taya? Jadi kayak kalau nge-MC kan ya udah kerjaan instan ya, duit instan. Tapi kalau film itu berproses, terus Karyanya ada terus, orang bisa terus nonton selama-lamanya, selamanya. orang masih inget sampai sekarang juga kalau ketemu sama aku masih nanyain, Ina ini film Teteh apa segala macam gitu kan. Jadi memang bener-bener forever. Sama bagian dari film yang berproses itu loh, dari kita reading, setiap kita bikin film kita punya keluarga baru. Iya. Right, we become really close with this bunch of people yang jadi new family kita. Terus nanti pas udah yang namanya premiere film tuh kan memang bener-bener kayak brojol lagi gitu ya Teh, gitu kan. Itu tuh hal-hal seperti itu tuh memang addictive sih. Jadi waktu awal-awal yang kayak abis arisan tuh kan kita kayak tiap tahun sebenarnya ada kan, sampai akhirnya aku pause nggak nulis lama banget gitu. Jadi every year tuh aku kayak pengen deh nulis lagi, pengen deh nulis lagi. Perlu nggak sih orang belajar sekolah film atau kursus atau cari certification dalam menulis skrip? Karena nggak semua orang punya akses kan. Oke, kalau misalkan nggak punya akses menurut aku perlu sih. Sangat perlu ya. Perlu banget. Jadi kayak one of the things that I regret the most in this life adalah aku kan nggak lulus S1 ya. I didn't graduate S1. Jadi aku mikir, Tapi kamu kuliah kan? kuliah, tapi kan aku nggak lulus skripsinya. Skripsinya tuh tinggal
tinggal skripsinya doang, terus aku kerja. Lupa lah aku karena ada uang. Balik lagi kan Cina ya. Terus jadi kan aku setiap hari gini, kalau dengar kan ada lah kayak Dini gitu bilang, ih Ci aku mau cari beasiswa film di LA di mana itu, ih bisa ya diem ya. Jadi makin ngobrol nih, ih nyesel deh gue sekolahnya dulu nggak bener gitu. Jadi menurut aku sih belajar itu penting banget karena kan nulis skrip itu bukan kayak kita nulis doang gitu, tapi apa bedanya? Walaupun aku tahu ya, tapi kan apa bedanya? Yang pertama kali kamu, wow, oke gini loh ternyata nulis arisan series. Tadinya kan karena gini, ada banyak kan skrip masuk ke kalian, kamu tahu lah dari ujung Indonesia manapun. Jadi kayak pengertian orang bahwa skenario film tuh beda, nulisnya itu masih minim sekali, minus ya pengetahuannya. Bisa nggak tolong kamu jelasin? Sebenarnya tuh the first thing that you realize that it's different itu di bagian mananya? well, building. Jadi kalau aku tuh ngelihatnya dari pengalaman aku sama Teteh ya. Teteh tuh kalau mau bikin film pasti tuh udah kayak di otaknya udah berskema nih ya. Building the characters. Itu nomor satu tuh, building charactersnya. Terus baru abis itu kita punya premis awal nih. Pertama pasti aku disuruh bikin sinopsis sih. Sinopsis itu 3 halaman sih nih gitu kan. Dan premis dan ada premisnya gitu. Nah dari situ kalau kita udah ada premis dan sinopsis dan karaktersnya, baru deh tuh kita ini kesini, nanti ini kesini gitu. Jadi I enjoy the process of creating itu karena kayak berasa jadi kayak ini ya, kita kayak melihat dari bird's eye view, kayak jadi Tuhan kecil ya sebenarnya ya, being the God in that universe, right? Dan bedanya mungkin karena kita creating life, creating life for that format filmnya. Terus sama mungkin kenapa menurut aku belajar nulis skrip itu harus dari ada mentornya atau gurunya gitu. Karena memang skrip kita itu harus dibaca dulu sih sama orang lain. Apakah yang kita pikir seru, yang kita pikir keren banget, belum tentu keren dan seru untuk halayak ramai kan sebenarnya. So we need a bigger audience yang diwakilkan oleh guru atau mentor kita mungkin. Yang udah ada satu hal nggak yang pengen kamu bilang supaya orang tuh nggak sungkan atau nggak males mencari program course atau mau S1 kayak mau D3 kayak tentang penulisan skenario. Oke, jadi tadi kan aku bilang kalau aku memang tidak lulus S1, but it didn't mean I stop learning. Karena I believe learning is a lifelong process. Nah, jadi buat teman-teman yang memang pengen banget terlibat dalam dunia film, pembuatan film, terutama untuk jadi scriptwriter, itu memang harus harus ngejar ilmunya. Karena kalau kita nggak tahu the theories, terus juga structure ya kan, itu kita nggak kemana-mana sih. Kita cuma hidup dalam bubble kita sendiri yang gue pikir gue keren. Oke, sayang sekali waktunya sudah habis banget ya, Mel. Thank you for having me. Thank you for having me. And thank you for listening to us. Selamat belajar.